Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras bagai kuda, namun rezeki seolah selalu menjauh di detik terakhir? Atau mungkin Anda yang lahir di bawah naungan pasaran pon sering merasa hidup penuh ujian yang tak kunjung usai. Hati-hati, menurut kitab Primbon Jawa, penderitaan itu bukanlah tanpa alasan. Di tahun 2026 nanti, ada sebuah fenomena langit yang disebut-sebut sebagai gerbang balas dendam kekayaan sejati khusus bagi pemilik weton pon. Benarkah takdir Anda akan berubah 180 derajat? Mari kita bongkar rahasianya. Sugeng Rawuh di saluran Primbon Sasmita, tempat kita menyelami samudra kearifan lokal, membedah misteri weton, dan memahami tuntunan leluhur lewat Primbon Jawa. Sebelum kita masuk ke pembahasan mendalam tentang ramalan tahun 2026, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan like video ini agar energi positif dari pembahasan kali ini tersampaikan kepada Anda semua. Mari kita jaga warisan budaya ini tetap hidup. Di balik tenangnya malam yang merayap, tersimpan sebuah rahasia besar yang hanya dipahami oleh mereka yang mampu membaca guratan takdir di kitab Primbon Purba. Pasaran pon bukanlah sekedar penanda hari dalam siklus pancawara. Secara esoteris, pon adalah pemegang tunggal segel cakra dasar langit. Dalam jagat pewayangan dan mistisisme Jawa, pasaran ini menguasai mata angin barat, titik di mana sang surya tenggelam, tempat di mana cahaya perlahan ditelan oleh kegelapan abadi. Warna kuning kencana adalah simbolnya, namun jangan salah sangka, kuning di sini bukanlah sekedar emas perhiasan, melainkan aura kuningan atau logam mulia yang hanya bisa ditempa lewat api penderitaan yang membara. Mereka yang lahir pada pasaran pon seringkali merasakan kehadiran pendamping yang tak kasat mata sejak kecil. Secara mistis, elemen logam yang mereka bawa menciptakan resonansi energi yang sangat tajam, layaknya keris pusaka yang haus akan pengabdian. Namun di balik kekuatan besar itu, tersimpan kutukan sunyi yang mengerikan. Karena menguasai arah barat, gerbang antara dunia fana dan alam ruh, pemilik weton pon seringkali menjadi magnet bagi entitas dari dimensi lain. Tak jarang, mereka yang peka akan merasakan hawa dingin yang menusuk tengkuk di tengah malam atau mendengar bisikan-bisikan tanpa wujud yang seolah menuntun mereka pada sebuah rahasia besar. Inilah alasan mengapa orang pon seringkali merasa asing di tengah keramaian, seolah-olah jiwa mereka tidak sepenuhnya berpijak di bumi, melainkan terikat pada sebuah janji kuno di masa lalu. Primbon menyebut karakter pon sebagai wong sing anteng, nanging meneng-meneng nyimpen keris. Mereka tampak tenang, bahkan cenderung pendiam atau tertutup, namun di dalam batin mereka terdapat gejolak energi yang mampu meruntuhkan gunung. Keunikan mistis mereka terletak pada kekuatan idu geni atau ludah api. Apa yang mereka ucapkan, terutama saat sedang dizolimi atau dalam kondisi emosi yang murni, seringkali menjadi kenyataan yang mengerikan bagi musuh-musuhnya. Inilah kesaktian alami yang seringkali tidak mereka sadari. Secara horor spiritual, mereka adalah wadah yang sempurna bagi wahyu kejayaan, namun wadah tersebut harus dibersihkan lewat ritual penderitaan. Mengapa hidup mereka penuh ujian? Karena secara gaib, mereka sedang dicuci dari kotoran duniawi agar siap menerima anugerah besar di tahun 2026 nanti. Bayangkan sebuah pohon besar di tepi makam keramat. Ia dihantam angin, disambar petir, dan akarnya dicengkram bumi yang keras. Namun justru itulah yang membuatnya menjadi tempat bernaung bagi ribuan nyawa. Begitulah filosofi mistis weton pon, sang penjaga gerbang barat yang kini sedang menunggu saatnya untuk bangkit dan menagih janji alam semesta. Hati-hati bagi siapapun yang berani bermain api dengan pemilik weton ini, sebab ketika segel cakra dasar langit mereka terbuka sepenuhnya, bukan hanya kekayaan yang akan datang, melainkan sebuah kekuatan purba yang mampu membalikkan nasib dari yang paling bawah menuju puncak singsana kencana. Apakah Anda merasakan getaran aneh di dada Anda saat mendengar ini?
Jika iya, mungkin itu adalah tanda bahwa ruh PON di dalam diri Anda mulai terbangun. Mengapa harus tahun 2026? Mengapa bukan tahun-tahun sebelumnya? Dan mengapa getarannya begitu kuat terasa di ulu hati para pemilik weton PON saat ini? Dalam naskah kuno Serat Jangka Jayabaya dan perhitungan Pranata Mangsa yang lebih dalam, tahun 2026 bukanlah sekadar angka di kalender Masehi. Tahun ini ditengarai sebagai masa goro-goro finansial, sekaligus fajar bagi mereka yang memegang kunci cakra barat. Mistisnya, tahun 2026 jatuh pada siklus transisi besar, di mana energi bumi sedang mengalami pembersihan total. Sebuah proses yang dalam istilah klinik disebut sebagai ruwatan agung jagat. Bayangkan sebuah panggung sandiwara gaib di mana para leluhur sedang mengawasi dari balik kabut waktu. Tahun 2026 adalah titik temu antara garis edar lintang Luku dan posisi bintang Sirius yang sejajar dengan energi elemen logam milik pasaran PON. Fenomena ini menciptakan sebuah lubang hitam spiritual yang akan menyedot habis nasib buruk dan menggantinya dengan pancaran nur cahyo kekayaan. Namun, proses ini tidaklah lembut. Masuknya energi 2026 akan diawali dengan guncangan batin yang hebat. Anda mungkin akan merasa sering bermimpi buruk, melihat bayangan di sudut mata, atau merasa sangat gelisah tanpa alasan yang jelas di malam hari. Jangan takut. Itu adalah tanda bahwa wadah batin Anda sedang diperlebar secara paksa oleh alam semesta. Secara horor spiritual, 2026 disebut sebagai tahun penagihan janji gaib. Konon, ribuan tahun lalu, ada sebuah janji yang diikat oleh para kesatria pinilih yang kini menitis dalam jiwa-jiwa pemilik weton PON. Janji itu mengatakan bahwa setelah masa prihatin yang panjang, masa di mana Anda dihina, direndahkan, dan dianggap tidak ada, akan datang satu masa di mana bumi akan memuntahkan isinya kepada mereka yang sabar. 2026 adalah gerbang pintu masuknya. Ini adalah tahun di mana balas dendam itu dimulai. Bukan dengan keris atau darah, melainkan dengan aliran rizki yang datangnya searah dengan tenggelamnya matahari. Datang dari arah barat, membawa kemakmuran yang tak masuk akal secara logika manusia biasa. Mari kita bicara tentang frekuensi. Setiap weton memiliki detak jantung gaibnya sendiri. Bagi PON, frekuensi Anda akan beresonansi sempurna dengan frekuensi bumi di tahun 2026. Jika selama ini Anda merasa seolah-olah pintu rizki tertutup rapat oleh gembok raksasa yang berkarat, maka di tahun 2026 gembok itu akan hancur lebur oleh kekuatan alam. Namun, waspadalah. Primbon memperingatkan bahwa transisi ini seringkali dibarengi dengan fenomena gering atau sakit yang aneh. Sakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis, namun terasa seperti pembersihan sumsum tulang. Itu adalah cara alam mengupgrade raga Anda agar kuat memikul beban kekayaan yang sebentar lagi akan tumpah ruah. Misteri tahun 2026 bagi weton PON juga berkaitan dengan simbol macan luwung. Seperti seekor macan yang sedang lapar dan terpojok di dalam gua gelap, ia tidak sedang sekarat. Ia sedang mengumpulkan tenaga untuk satu lompatan fatal yang mematikan mangsanya. Tahun 2026 adalah saat bagi macan PON untuk melompat keluar dari gua kemiskinan dan penderitaan. Getaran mistisnya sudah mulai terasa sejak detik ini. Jika Anda sering mencium bau melati atau dupa di saat-saat hening saat memikirkan masa depan, itu adalah sapaan dari para leluhur yang membisikkan, "Sabar, sedelok meneh tekan mangsane. Sabar, sebentar lagi sampai pada waktunya." Persiapkan diri Anda. Tahun 2026 bukan untuk mereka yang lemah mental. Ini adalah tahun bagi para petarung batin yang lahir di pasaran PON untuk mengambil kembali tahta mereka yang sempat dicuri oleh nasib. Apakah Anda siap berdiri di tengah badai rizki yang akan mengguncangkan pondasi hidup Anda? Ingat, kekayaan sejati hanya akan berpihak kepada mereka yang sudah lulus dalam ujian kegelapan.
Inilah inti dari misteri yang menyelimuti Weton Pon di tahun 2026. Istilah balas dendam mungkin terdengar mengerikan, berbau kemenyan, dan penuh dendam kesumat. Namun, dalam Kamus Besar Primbon Jawa, ini adalah sebuah fenomena idu geni sing dadi nyoto, di mana sumpah serapah dan doa-doa yang terucap di tengah isak tangis di masa lalu, kini menjelma menjadi badai rejeki yang tak terbendung. Ini bukan tentang menyakiti orang lain, melainkan tentang semesta yang menghancurkan penghalang nasib Anda dengan cara yang paling brutal dan tak terduga. Bayangkan Anda adalah sebilah keris yang terus-menerus ditempa dalam bara api penderitaan, dipukul oleh palu kegagalan, dan dicelupkan ke dalam air dingin penghinaan. Tahun 2026 adalah saat di mana keris itu keluar dari perapian. Tajam, berkilau, dan siap memutus rantai kemiskinan yang telah membelenggu garis keturunan Anda selama 7 turunan. Kekayaan yang datang bukanlah kekayaan biasa yang mampir sebentar lalu pergi. Ini adalah kekayaan sejati, sebuah anugerah yang dalam istilah mistis disebut sebagai wahyu keprabon. Ia tidak hanya mengisi dompet Anda, tetapi juga mengangkat derajat Anda setinggi langit, hingga mereka yang dulu meremehkan Anda hanya bisa tertunduk lesu karena silau oleh cahaya kesuksesan Anda. Secara horor spiritual, fenomena ini seringkali diikuti dengan kejadian-kejadian aneh di sekitar pemilik Weton Pon. Pernahkah Anda merasa bahwa orang-orang yang dulu jahat kepada Anda tiba-tiba mengalami nasib sial secara beruntun? Atau orang-orang yang dulu menutup pintu rejeki Anda kini justru datang memohon bantuan? Itulah bentuk balas dendam yang dilakukan oleh sedulur papat limo pancer milik Weton Pon. Di tahun 2026, energi pendamping gaib Anda akan bekerja 10 kali lipat lebih keras. Mereka akan membersihkan jalan di depan Anda, menyingkirkan kerikil tajam dan menarik paksa energi kemakmuran dari 4 penjuru mata angin untuk berkumpul di telapak tangan Anda. Namun, ada satu rahasia besar yang jarang diungkap oleh para praktisi spiritual. Kekayaan sejati ini memiliki bau yang sangat tajam bagi makhluk dimensi rendah. Ketika Anda mulai menanjak di tahun 2026, Anda akan merasa seolah-olah sedang diawasi oleh ribuan mata. Ini adalah ujian mental. Alam semesta ingin melihat, apakah saat Anda berada di atas, Anda akan menjadi sosok yang angkuh, atau tetap andap asor. Jika Anda gagal menjaga hati, kekayaan ini bisa berbalik menjadi kutukan yang mencekik. Itulah mengapa dalam proses balas dendam ini, Anda harus memiliki tameng batin yang kuat. Secara mistis, kekayaan ini disebut sebagai rejeki nomplok sing ora umum. Bisa jadi lewat warisan yang tiba-tiba muncul, tanah yang harganya melambung tak masuk akal, atau ide bisnis yang meledak seperti bom waktu. Bagi Weton Pon, tahun 2026 adalah tahun di mana hutang alam kepada Anda dibayar lunas. Semesta telah mencatat setiap tetes keringat yang jatuh ke bumi, setiap doa yang terucap di sepertiga malam, dan setiap rasa sakit yang Anda telan sendirian. Tahun 2026 adalah waktu bagi alam untuk sujud syukur di hadapan ketabahan Anda. Persiapkan wadah batin Anda sekarang juga. Jangan biarkan wadah rezeki Anda bocor oleh rasa sombong atau keinginan untuk pamer. Balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata, melainkan dengan keberhasilan yang begitu besar, hingga musuh-musuh Anda tidak punya pilihan selain mengakui kehebatan Anda. Apakah Anda sudah merasakan getaran panas di punggung atau telapak tangan saat mendengarkan bagian ini? Jika iya, itu adalah pertanda bahwa energi kekayaan sejati itu sudah mulai mengalir, mencari jalan untuk menembus realitas hidup Anda. Tidak semua pemilik pasaran pon akan menerima hantaman rezeki yang sama. Dalam perhitungan paparakan dan rakam, ada beberapa kombinasi hari yang memiliki resonansi paling selaras dengan energi tahun 2026. Di tahun ini, alam semesta seolah menyaring siapa saja yang layak menduduki singgasana balas dendam kekayaan sejati. Jika Anda termasuk dalam salah satu dari 3 weton di bawah ini, bersiaplah, karena penjaga gaib rezeki Anda sedang mengasah pedang kemakmuran untuk Anda. 1.
Rabu Pon, sang pemegang segel rembulan, Neptu 14. Rabu Pon adalah weton yang paling unik karena berada di bawah naungan Laku Ning Rembulan. Secara mistis, mereka adalah sosok yang mampu menenteramkan hati orang lain, namun seringkali hatinya sendiri gersang karena cobaan hidup yang tak henti. Di tahun 2026, cahaya rembulan mereka tidak lagi redup. Energi tahun ini akan bertindak sebagai pemantik bagi elemen logam mereka. Bagi Rabu Pon, 2026 adalah tahun palu gada. Segala hutang piutang yang macet, urusan hukum yang menjerat, atau usaha yang mati suri akan tiba-tiba bangkit dengan kekuatan yang meledak. Anda akan melihat peluang di tempat yang orang lain anggap sebagai sampah. Aura keberuntungan Anda akan berwarna kuning keemasan yang sangat pekat, menarik relasi kelas atas yang selama ini hanya bisa Anda mimpikan. 2. Jumat Pon, sang bintang kejora, Neptu 13. Jumat Pon dinaungi oleh Laku Ning Lintang. Dalam dunia gelap, bintang adalah satu-satunya penunjuk jalan. Mereka yang lahir pada Jumat Pon sering alih menjadi tumbal perasaan atau sering difitnah oleh rekan kerja maupun keluarga sendiri. Namun, Primbon meramalkan bahwa di tahun 2026, mereka akan mengalami fenomena Satrio Wirang yang berubah menjadi Satrio Pinayungan. Artinya, rasa malu dan hinaan yang Anda telan selama bertahun-tahun akan dibayar tunai dengan jabatan atau posisi sosial yang sangat tinggi. Secara gaib, Jumat Pon memiliki daya pikat magnetis di tahun 2026. Apapun yang Anda sentuh akan menjadi uang. Bisikan batin Anda akan sangat tajam. Jika batin Anda berkata, ambil, maka ambillah, karena di sanalah harta karun Anda tertanam. 3. Senil Pon, sang kekuatan samudra, Neptu 11. Senin Pon berada di bawah naungan Demang Kaduruan dan Aras Tuding. Mereka seringkali menjadi sasaran kemarahan atau kambing hitam, namun mereka memiliki daya tahan mental seluas samudra. Di tahun 2026, air dari Senin Pon akan bertemu dengan logam tahunan, menciptakan sebuah energi transmisi yang disebut Wiseso Segoro. Rezeki Anda tidak akan datang dalam bentuk tetesan, melainkan gelombang pasang yang menghantam pantai kehidupan Anda. Bagi Senin Pon, tahun 2026 adalah tahun kemenangan atas musuh-musuh tersembunyi. Mereka yang mencoba menjatuhkan Anda akan melihat Anda terbang tinggi tanpa bisa mereka sentuh. Kekayaan Anda akan datang dari sektor yang berkaitan dengan kreativitas, ide gila, atau aset yang selama ini Anda abaikan. Misteri Neptu dan angka keramat. Ketiga weton ini memiliki kesamaan di tahun 2026. Mereka semua akan mengalami getaran di telinga kiri secara berulang. Dalam ilmu Titen, itu adalah pertanda bahwa leluhur sedang membukakan gerbang gaibun, kekayaan tak terlihat. Jangan kaget jika tiba-tiba Anda menemukan jalan keluar dari masalah finansial yang paling mustahil sekalipun. Namun ingat, semakin besar Neptu Anda, semakin besar pula ujian kesombongan yang akan dikirimkan alam untuk menguji kelayakan Anda. Apakah weton Anda termasuk di atas? Atau mungkin Anda adalah Sabtu Pon atau Selasa Pon? Jangan berkecil hati, karena meski tidak memuncaki klasemen mistis ini, Anda tetap mendapatkan cipratan energi balas dendam, asalkan Anda tahu cara melakukan ritual penjemput yang akan kita bahas di bab terakhir. Inilah bagian yang paling krusial. Rahasia yang seringkali disembunyikan oleh para praktisi spiritual agar kekuatan ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Memiliki weton Pon dan berada di ambang tahun 2026 hanyalah modal awal. Ibarat memiliki mobil mewah namun tak tahu cara menyalakan mesinnya, Anda tidak akan pernah sampai ke tujuan jika tidak memahami paugeran atau aturan main alam semesta. Untuk menjemput balas dendam kekayaan sejati, Anda harus melakukan penyelarasan frekuensi antara raga kasar dan jiwa halus Anda. Pertama, Anda harus memahami konsep umbul dongo.
Bagi pemilik weton pon, di tahun 2026, doa yang paling mustajab bukanlah doa yang diteriakkan, melainkan doa yang dibisikkan ke bumi di waktu lingsir wengi atau tengah malam. Primbon menyarankan agar Anda melakukan ritual mandi kembang setaman tepat pada hari weton Anda masing-masing di malam Selasa Kliwon atau Jumat Legi menjelang tahun 2026. Bukan untuk memuja setan, melainkan sebagai simbol ruatan, membersihkan sisa-sisa energi negatif, rasa iri, dan sumpah serapah orang lain yang selama ini menempel di aura kuning emas Anda dan menghambat aliran rezeki. Kedua adalah ritual sedekah weton. Rahasia besar untuk membuka keran kekayaan di tahun 2026 bagi pasaran pon adalah dengan membagikan makanan atau uang kepada mereka yang kurang beruntung, tepat pada hari lahir Anda. Jumlahnya tidak harus besar, namun harus sesuai dengan hitungan neptu Anda. Jika neptu Anda 14 atau Rabu Pon, maka berilah 14 orang atau 14 bungkus makanan. Ini adalah bentuk pajak gaib kepada alam semesta sebagai tanda bahwa Anda siap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ingat, alam semesta tidak akan menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh dengan keegoisan. Secara mistis horor, ada sebuah pantangan besar bagi weton pon di tahun 2026. Dilarang berbendam secara lisan. Mengapa? Karena seperti yang dijelaskan di bab 1, lisan Anda adalah idu geni. Jika Anda mengutuk orang lain saat energi 2026 sedang memuncak, kutukan itu akan berbalik menghancurkan keberuntungan Anda sendiri. Balas dendam terbaik adalah dengan diam, fokus pada perbaikan diri, dan biarkan tangan-tangan gaib leluhur Anda yang bekerja membereskan musuh-musuh Anda. Biarkan kekayaan Anda yang berbicara, sementara mulut Anda tetap terkunci dalam kerendahan hati. Selain itu, perhatikan arah tidur Anda. Di tahun 2026, pemilik weton pon disarankan untuk tidur dengan kepala menghadap ke arah barat atau utara. Ini bertujuan untuk menyerap energi magnetis bumi yang sedang selaras dengan cakra dasar langit. Jika Anda sering terbangun tepat pukul 03 pagi tanpa alasan, jangan langsung menyalakan lampu atau bermain ponsel. Duduklah sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan visualisasikan cahaya kuning emas masuk menembus ubun-ubun Anda. Itu adalah saat di mana portal rezeki sedang terbuka lebar khusus untuk Anda. Terakhir, persiapkan mental Anda untuk kehilangan sebelum mendapatkan. Seringkali sebelum kekayaan besar datang di tahun 2026, alam akan menyeleksi lingkaran pertemanan Anda. Jika tiba-tiba Anda dijauhi teman atau kehilangan pekerjaan yang selama ini membuat Anda menderita, jangan menangis. Itu adalah cara alam membersihkan sampah dari hidup Anda agar ada ruang untuk emas yang lebih besar. Jangan menahan apa yang ingin pergi agar apa yang seharusnya datang bisa segera masuk. Tahun 2026 adalah tahun pembuktian. Apakah Anda hanya akan menjadi penonton kesuksesan orang lain atau Anda akan menjadi subjek utama dalam sejarah kekayaan keluarga Anda? Kuncinya ada pada kesabaran, pembersihan batin, dan keyakinan mutlak bahwa Tuhan tidak pernah tidur melihat penderitaan hambanya yang lahir di hari pon. Sedulur semua, itulah kupasan tuntas mengenai keunikan mistis weton pon dan ramalan besar di tahun 2026. Ingatlah, kekayaan setinggi gunung sekalipun tidak akan membawa berkah jika kita melupakan kemanusiaan. Jadikan ramalan ini sebagai cambuk motivasi untuk lebih giat bekerja dan lebih tekun berdoa. Gusti mboten sare, Tuhan tidak tidur. Setiap tetes air mata Anda di masa lalu adalah investasi untuk senyum kemenangan Anda di masa depan. Terima kasih sudah menyimak hingga detik terakhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada saudara atau teman yang juga memiliki weton pon agar mereka siap menjemput takdirnya. Saya Primbon Sasmito pamit undur diri. Rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa di video selanjutnya.